Halo The Gang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Setelah sekian lama kita tidak membahas IPO, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mulai bermunculan kembali IPO ya di bursa efek kita. Oke, pada maraton IPO kali ini kita akan membahas cek terlebih dahulu ya. Maraton IPO cek profil perusahaan, cek PT Diastika Biotekno Indo dengan kode saham cek CHEK. Dia itu memiliki kegiatan usaha utamanya yaitu distributor alat laboratorium, farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Jadi si cek ini dia masuk ke dalam sektor kesehatan. Yang kalian tahu sendiri, sektor kesehatan adalah sektor yang paling tidak saya sukai karena suatu kenaikan saham sektor kesehatan itu selalu disertai dengan musibah yang dialami oleh manusia. Contoh kecil, bukan kecil sih, besar ya. Contoh besarnya yaitu corona kemarin yang sempat melanda dunia. Itu rata-rata saham sektor kesehatan pada naik semua ya. Jadi kesehatan itu mau digoreng kalau ada musibah, kalau ada wabah dan lain-lain, virus ya. Maka kesehatan adalah sektor yang paling tidak saya sukai, dan cek ini termasuk ke dalam sektor kesehatan ya. Oke, alamatnya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang nggak tahu juga alamatnya. Langsung, rencana penawaran IPO. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 815 juta lembar atau mewakili 20% dari modal yang disetor penuh setelah IPO. 20% ini masih aman untuk ukuran saham yang disetorkan saat IPO ya. Yang nggak aman itu ketika dia udah 30%, nah itu nggak aman. Harga penawarannya berkisar antara 120 sampai 140 dengan dana maksimum 114 miliar. Oke. Nominal per sahamnya 20 perak. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Dia itu harga asli dari sahamnya 20 perak, dijual atau disebar kepada masyarakat 120. Ini otomatis 5 kali atau bahkan 6 kali lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Saya kasih gambaran, harga tempe itu 1000 perak aslinya, tapi dijual kepada masyarakat 5.000. Otomatis kan lebih mahal ya, lebih mahal 5 kali lipat. Nah, ini yang terjadi di saham cek atau Diastika Biotekno Indo. Seperti itu teman-teman. Ya, kalian boleh menggambarkan sendiri-sendiri lah. Ini saham termasuk bagus apa enggak kalau melihat dari nominalnya ya. Termasuk mahal atau murah ya, seperti itu. Oke, jadwal IPO-nya 23 Juni sampai 25 Juni itu bagian book building-nya atau penawaran awal. Sedangkan penawaran umumnya itu pada tanggal 2 sampai 8 Juli dan insya Allah akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli. Oke, kita lanjut ke penggunaan dana IPO. 100% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja. Ini cakep ya, penggunaan dana IPO-nya itu untuk modal kerja. Yang pertama untuk pembelian persediaan, ya barang-barang dan lain-lain. Yang kedua untuk operasional distribusi alat kesehatan, bagus. Dan yang ketiga untuk kegiatan pemasaran dan penjualan. Kalau melihat dari penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya, cukup menarik. Dan saya suka dananya ini tidak dipakai untuk bayar hutang dan lain-lain. Penggunaannya bagus lah. Namun kita meneliti atau menelaah ke belakang dengan sektor yang sama yaitu DKH. Kemarin DKH juga penggunaan dana IPO-nya bagus semua ya, untuk ekspansi, untuk modal kerja. Namun apa yang terjadi karena dia itu sektor kesehatan, akhirnya ya sekarang ngendap juga di 60-an. Seperti itu. Itu yang tidak saya sukai dari sektor kesehatan.
Namun kita nggak boleh langsung menilai seperti itu karena supirnya kan beda, itu pasti. Tergantung supir juga mempengaruhi. Lanjut ya. Fundamental dan valuasi IPO check dengan rasio keuangan ya. ROA dan ROE-nya itu cukup bagus, aset dan modalnya cukup banyak, 12% untuk asetnya dan 16% untuk modalnya. Ini bisa jadi untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan saham cek itu tidak akan bangkrut atau tidak akan delisting ya, karena dia itu punya aset yang banyak, asetnya lancar, terus modalnya juga banyak, tebel juga, jadi aman lah untuk beberapa tahun ke depan. Dengan rasio hutangnya, debt to equity rasionya itu hanya 0,27 kali, dan ini termasuk rasio hutang yang rendah ya. Bagus lah kalau kita melihat dari fundamentalnya, si cek ini cukup bagus, cukup menarik juga. Kita lanjutkan di sisi valuasinya, ada PER dan PBV. PER-nya cek itu jika dia listing di harga 120 maka PER-nya adalah 39 kali, dan apabila dia listing di harga 140 maka PER-nya adalah 46 kali. Secara PER cek itu terlalu premium ya, terlalu mahal ya, mahal lah untuk cek ini, PER-nya kayak gini terlalu mahal. Lanjut, jika kita melihat dari PBV-nya, price to book value-nya juga dia kurang bagus ya. Apabila dia listing di harga 120 maka PBV-nya adalah 5 kali, dan apabila dia listing di harga 140 maka PBV-nya 6 kali. Kenapa kok bisa mahal Om PBV-nya? Ya karena nominal dia kan 20, listing di 120, otomatis 5 kali lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Kebayang nggak? Harga 20 dijual 120, otomatis lebih mahal, itu PBV-nya makanya mahal. Kurang bagus ya, untuk rumus PBV dari cek ini terlalu mahal. Jadi kesimpulannya untuk valuasi cek itu tidak bagus. Oke, kita lanjutkan ke underwriter yang akan mengawal IPO cek, yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas atau kode brokernya adalah YJ. YJ itu sering mengawal saham-saham yang ARA juga, dan ini bagus, yang pernah saya ikuti, tiga-tiganya ini pernah saya ikuti semua, Labs, Blaze, dan juga MCAP, Sawadikap, itu semuanya dia lock ARA. Bahkan untuk MCAP dan Blaze itu 2 kali ARA, 2 kali apa 3 kali ARA, saya sedikit lupa lah. Intinya untuk YJ ini termasuk underwriter atau supir idaman juga. Dia itu enak kalau lagi ngawal ya. Kalau lagi ngawal IPO selalu lock ARA, lock ARA, lock ARA. Namun apabila setelah dia locknya kebongkar ya, YJ itu kalau udah banting saham itu nggak kira-kira teman-teman. Mungkin barangkali pendengar di sini pernah kebanting di saham Labs, pernah kebanting di saham Blaze, ataupun pernah kebanting di saham MCAP, yaitu pasti karena si YJ ini kalau memang dia udah distribusi itu ngeri juga, ngeri guys. Maka harus hati-hati untuk teman-teman IPO hunter yang mau ikutan cek ya, pantau aja, kalau locknya udah kebongkar udah buru-buru jual aja, itu lebih aman ya. Lotus cukup sering membawa emiten yang ARA di hari pertama, tapi kualitas jangka menengahnya itu bervariasi. Nah itu jangka menengahnya, setelah IPO dia itu ada yang terus dibawa naik, ada yang dibanting sampai ke akar-akarnya, maka harus hati-hati. Seperti itu untuk IPO cek. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk IPO cek ini, mohon maaf, untuk IPO cek dia berpotensi ARA atau closing hijau. Kenapa kok berpotensi ARA? Karena kita mengacu dari analisa underwriternya dan mengacu dari penggunaan IPO-nya juga cukup bagus, maka dia punya potensi untuk ARA ya. Secara bisnis dia itu kurang oke karena dia masuk ke dalam sektor kesehatan yang sama seperti dengan DKH kemarin. 1 bulan kemarin yang baru listing itu kan DKH, sektornya sama ke dalam sektor kesehatan, dan itu sama-sama kurang bagus ya, kurang bagus lah kesehatan, kurang saya sukai juga.
Yang kedua, penggunaan dana IPO ini memang cukup menarik ya, tidak bisa kita pungkiri. Penggunaannya cukup bagus, rata-rata untuk modal kerja dan ekspansi bisnisnya luar biasa bagus ya. Terus valuasi perusahaan dari cek ini tergolong mahal, pernya 39 kali dan PBV-nya pun 5 kali. Ini tergolong sangat mahal ya, bahkan nggak cuma mahal tapi sangat-sangat mahal untuk ukuran saham IPO, terlalu mahal. Apakah bisa ke 50 Om sahamnya? Bisa aja, namun kita tinggal melihat dari underwriternya, karena underwriter yang mengawal cek ini kebetulan si YJ, dan YJ itu bagus ya. Yang mengawal itu YJ, track recordnya cukup bagus, selalu ngasih saham IPO ARA minimal 1 kali. Minimal untuk YJ itu memang cukup memuaskan lah sejauh ini. Setiap dia ngawal IPO selalunya ARA, dan ARA. Jarang lah persentase dengan ARB-nya itu lebih banyak ARA-nya ya. Jadi untuk YJ bagus secara underwriter, track recordnya cakep. Yang terakhir, kesimpulannya saya ikut hanya untuk mencari euforia IPO saja. Walaupun sahamnya sektor kesehatan, sahamnya kurang oke, tapi karena supirnya YJ, ya saya mau aja ikut untuk mencari kesenangan IPO ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan saham cek, IPO-nya cek, silahkan, tapi jangan pakai modal yang terlalu besar ya. Jangan pakai modal yang banyak karena bahaya juga. Dan cek ini tidak cocok untuk jangka panjang ya, hanya cocok untuk IPO hunter saja. Kalau lock arahnya kebongkar ya udah kita jualan. Target ARA dari IPO cek dari saya cuma 1 kali ARA targetnya ya, tidak menargetkan 2 atau 3 kali ARA. Oke, mungkin seperti itu saja untuk review dari IPO cek. Kita lanjutkan nanti di review IPO selanjutnya.